Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina a'matina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang sempurna di dalam nama, Rabb yang sempurna di dalam sifat, dan Rabb yang sempurna di dalam segala perbuatannya. Tidak ada keberuntungan bagi seorang hamba kecuali ia menggantungkan segala urusan dan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ujian dan musibah yang Allah berikan kepada ana dan antum bapak dan ikhwan itu hanya seujung kuku. Akan tetapi kebaikan dan rahmatnya Allah yang diberikan kepada hambanya yang beriman itu seluas samudra yang tidak memiliki garis tepi dan garis ujungnya. Mudah-mudahan ujian dan musibah yang hanya seujung kuku tidak menjadikan diriku dan dirimu amnesia terhadap kenikmatan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan ana dan antum walaupun sekejap mata. Amin. Jamaah salat subuh yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tahukah kita, Pak, sesungguhnya perkara doa itu bukan perkara yang ringan dan perkara yang sepele. Sampai-sampai nabiku dan nabimu, rasulku dan rasulmu menempatkan doa itu pada perkara akidah dan tauhid, bukan pada perkara fikih. Berarti kalau udah mengingat tauhid dan akidah berarti perkara pokok. Ya, makanya sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam sebuah hadis mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang mukmin, Pak. Kalau hari ini kita tahu ikhwan, senjata itu dibagi menjadi dua. Ada senjata yang secara kasat mata itu kelihatan, Pak. Contohnya nuklir, contohnya pisau, golok, parang. Bapak memiliki itu, pistol itu, senjata yang nampak secara kasat mata. Tapi ada yang kedua, senjata yang tidak nampak kasat mata, dan terkadang ini lebih lembut daripada angin yang berhembus, lebih lirih daripada suara rintihan bayi, tapi ini lebih berbahaya, Pak, karena sudah melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah dilibatkan, maka tidak ada tembok yang bisa menghadang, tidak ada benteng yang mampu menahan, Pak. Makanya kita harus paham, jangan-jangan hari ini anak dan antum belum tahu tentang doa. Kita sudah belajar tinggi-tinggi al-wala al-wal barok, tapi kita nggak tahu permasalahan doa. Ya, makanya Pak, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dalam sebuah hadis itu berdoa dari sejak selesai sholat asar sampai menjelang sholat maghrib. Berarti berapa jam, Pak? Hampir 2,5 jam. Kalau anak dan antum paling doanya 5 menit, Pak. Kadang kita udah keluh bingung mau minta apa, ya, mau minta istri 2 kita nggak berani, Ustadz, ya, mau minta nambah lagi anak kok kita anak 3, 4 aja udah kelepotan, ya. Makanya Rasulullah itu pernah berdoa, Pak, dari semenjak asar, pada sholat asar sampai menjelang maghrib. Loh, begitu Masya Allah panjangnya. Karena tahu Rasulullah hakikat pada dirinya dan tahu kekurangan. Hari ini anak dan antum nggak tahu, Pak. Makanya terkadang lidahku dan lidahmu keluh, kita bingung mau minta apa kepada Allah. Ya, makanya hari ini, Pak, kebaikan dan keruwetan anak dan antum hidup kita itu salah satunya karena doa, Pak. Bisa jadi hidup antum hari ini mulus karena doa. Bisa jadi orang tua kita di sepertiga malam mereka menggelar sajadahnya, mereka bersimpuh dan sujud kepada Allah, merintih nangis, Pak, mendoakan anak dan antum yang hari ini sedang merantau ataupun sedang bekerja di Jakarta. Jangan sampai hari ini anak dan antum merasa bahwasanya kesuksesan yang anak dan antum dapatkan itu karena jeripayah kita. Ya, mungkin kita tahu, Pak, di kampung sana, di Solo apa di Boyolali sana, orang tua kita sedang bersimpuh di sepertiga malam doakan, ya Allah semoga anakku dimudahkan ya Allah dalam mencari rezeki. Makanya hari ini mungkin keruwetan hidupku dan hidupmu juga karena kita jarangnya berdoa. Makanya jangan sampai anak dan antum, Pak, menjadi seorang mukmin yang tidak pernah menggunakan senjata yang Allah berikan ini. Ya, analoginya kalau saya ke rumah Pak Haji ngasih kelapa, Pak. Kalau Pak Haji ini memiliki parang atau memiliki golok, kira-kira cepat atau enggak, Pak, ngupas kelapa? Cepat. Kalau saya ke rumah
Antum Pak, misalkan ngasih kelapa, antum nggak punya golok, nggak punya parang, kira-kira butuh berapa jam Pak? 2 jam 3 jam. Ustaz nggak punya peso, nggak punya parang, nggak punya golok. Sama, lo kita sudah diberi senjata oleh Allah untuk membuka pintu-pintu langit dengan kita menggunakan doa kita. Oh, kita hari ini jarang berdoa. Makanya nabiku dan nabimu sudah memberikan contoh. Loh, kalau Rasulullah saja doanya dari semenjak sholat asar sampai menjelang maghrib, anak dan antum jangan-jangan jarang berdoa, Pak. Ya, makanya doa itu, Pak, intinya ibadah. Makanya sampai Rasulullah SAW itu mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya dari ibadah, Pak. Ya, jangan sampai hari ini anak dan antum jarang berdoa, karena seluruh ibadah kita, Pak, hubungannya itu dengan doa. Sholat berkaitan dengan doa. Loh, kita berdoa dalam sholat kita, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kemudian kita dalam sholat juga berdoa di sujud yang terakhir, di ruku, kemudian di tasyahud akhir kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam puasa kita juga berdoa. Makanya jangan sampai anak dan antum kita nggak paham, Pak, ya, tentang masalah doa ini. Makanya, Pak, di dalam Al-Qur'anul Karim, doa para nabiku dan nabimu, para nabi-nabi sebelum Rasulullah, mereka itu bertebaran doanya, Pak, di dalam Al-Qur'an. Agar anak dan antum sebagai qori'nya mengambil hikmah. Bukankah Rabbi habli minas solihin itu doanya Nabi Ibrahim, Pak? Bukankah Nabi Zakaria itu pernah meminta doa hunalika da'a Zakaria robba qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ketika lama menunggu keturunan yang Allah berikan, tapi Nabi Zakaria terus mengetuk pintu langit, Pak, agar Allah mengabulkan hajatnya. Akhirnya Allah berkes dan kontan. Lu kalau para nabi dan para rasul mereka masih berdoa, jangan sampai hari ini anak dan antum frekuensi kita itu sedikit dengan Allah, Pak. Kita cuma doa 3 menit, 5 menit, doanya pun itu saja. Ya, makanya salah satu godaan setan, Pak, setan itu paling nggak seneng ketika anak dan antum meminta berdoa kepada Allah. Makanya salah satu narasinya setan, gak usah banyak doa, amalmu aja masih belepotan. Kamu sholat masih sering masbuk, sholat subuh jam 6:30, sholat maghrib jam 7:30, sholat isya 12:30 malam. Amalmu masih belepotan, gak usah minta-minta banyak. Loh, itu narasinya setan, Pak. Saya sampai Rasulullah itu mengatakan, Pak, kalau garam di rumahmu itu habis ataupun tumpah, sampai sandal jepitmu itu copot, minta gantinya sama Allah. Boleh nggak, Pak, kita meminta dunia kepada Allah? Boleh. Yang nggak boleh meniatkan ibadah untuk akhirat tapi untuk dunia. Sholat duha agar dagangannya laris, baca surat Al-Mulk biar sahamnya lancar. Ya, nggak boleh itu, Pak. Yang boleh kita minta doa. Makanya nabiku dan nabimu seusai sholat subuh ada satu doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, yaitu apa, Pak? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Di situ kita boleh minta dunia, saat boleh. Bapak jalan ke Serdang sini ataupun ke sana ke Mayoran dikit ataupun ke Cempaka Putih sana, ada tanah yang luas ya, mudah-mudahan ya Allah bisa saya beli untuk saya bangun pondok pesantren tahfidzul Quran. Boleh. Bapak lihat gitu kan, misalkan ada ibu-ibu ditinggal suaminya, ya Allah kok kaya raya gitu ya, kalau dia emang jodohku izinkan saya ya Allah. Boleh nggak, Pak? Boleh. Yang nggak boleh secara Bapak menyalahi syariat ya, tiba-tiba dijapri gitu, langsung terus terang aja, Pak, ya. Masya Allah, Bapak kepengen, ya Allah kalau saya punya mobil, ya Allah kalau saya punya harta, ya Allah. Makanya, Pak, hari ini, Pak, saya tuh kadang-kadang itu Masya Allah ngambil banyak ibrah, Pak, ya, dari orang-orang yang secara kasat mata hitam di atas putih, Pak. Gaji mereka loh, Pak, nggak mampu membeli tiket-tiket pesawat untuk haji dan umrah, tapi mereka menjadi tamunya lebih dulu daripada mereka yang tebal kantongnya dan banyak duitnya, Pak. Saya tuh punya kenalan, Pak, di perumahan saya tuh, Pak, di Tambun itu, Pak, salah satu penyapu komplek itu, Pak, ya, paling gajinya berapa, tapi
sebelum Ramadan itu Pak, itu sudah umroh. Setiap nyapu depan rumah itu Ustadz, doakan saya Ustadz biar bisa umroh. Ternyata beliau Pak ketika nyapu, mungkin dikasih tips sama tetangga atau punya di depan rumah itu Pak, beliau tabung Pak selama 2 tahun. Cita-cita beliau Allah bayar cash dan kontan. Setiap hari nabung 50.000 ditabung. Ustaz saya udah nabung Ustaz. Setiap hari saya komitmen nabung 50.000. Lu secara hitam di atas putih Pak. Tukang sapu itu Pak. Tukang pengambil sampah di depan perumahan saya antum itu Pak. Di komplek kita. Mereka secara kasat mata itu duit mereka emang cukup untuk naik pesawat Saudi ataupun Garuda ke Jeddah sana Pak. Loh, makanya hari ini Pak mungkin orang secara logika hitam di atas putih kita nggak mampu, tapi mereka selalu mengetuk pintu langit dan tulus doanya karena Allah bayar cash dan kontan. Makanya jangan sepelekan dan remehkan doa ini Pak ya. Hari ini saya nggak mau banyak-banyak mintanya sama Allah loh. Rasulullah doanya dari semenjak asar sampai maghrib. Saya bayangin Pak, Rasulullah surganya sudah dijamin. Nabi dan Rasul paling mulia Pak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masih panjang doanya Pak. Apalagi anak dan antum, ikhwan yang hidup di akhir zaman, yang penuh dengan dosa, penuh khilafan, penuh dengan kedzaliman ya. Makanya kalau Bapak pernah lihat hafid cilik itu Pak, di Ramadan tahun berapa lupa saya, ada anak itu yang lumpuh otaknya Pak ya, yang hafal Quran itu waktu Syekh Ali Jabir masih hidup itu Pak. Kemudian anak itu divonis otaknya itu lumpuh oleh dokter Pak, tapi mampu menghafalkan 30 juz Pak. Kalau nggak salah namanya Najah ya, orang Nusa Tenggara Barat. Kalau ngomong itu cidal Pak, gagap gitu, tapi hafal Quran Pak. Ketika itu orang tuanya selalu berdoa, ya Allah izinkan saya memiliki keturunan yang hafid Quran. Ternyata Allah bayar cash dan kontan Pak. Dokter mengatakan bahwasanya anak ini lumpuh otaknya, nggak mampu untuk menerima hafalan-hafalan Quran. Tapi beda perkataan dokter dengan apa yang ditakdirkan Allah. Akhirnya anak yang secara lumpuh otaknya divonis oleh dokter mampu untuk hafal Quran Pak. Lu ada itu Pak di Saudi itu diceritakan oleh Syekh Pak. Ada seorang ibu-ibu itu datang pasangan muda Pak, pasangan agak tua lah, udah nikah 10 tahun, belum diberi momongan Pak. Kemudian berkata, Syekh, saya sudah konsultasi ke dokter Syekh, beberapa dokter. Katanya rahim saya Syekh divonis tidak bisa ngandung, akhirnya mandul Pak, alias mandul. Kemudian Syekh itu banyaklah berdoa, mengetuk pintu langit. Jangan pernah pesimis, jangan pernah putus asa, terus berdoa kepada Allah. Akhirnya bapak dan ibu itu Pak pulang. Ternyata kita ke halakonya Syekh cuma dinasihati dikit banget, suruh doa gitu aja. Pulang Pak pasangan itu Pak yang sudah 10 tahun nikah. Akhirnya di sepertiga malam mereka nangis, lalu air matanya jatuh, kemudian nangis meminta kepada Allah, ngemis betul-betul Pak, agar mereka diberi keturunan. Akhirnya Pak, nggak selang setahun 2 tahun, dia datang lagi ke halakonya Syekh Pak, sudah bawa momongan kecil, anak bayi kecil Pak. Syekh itu kaget, Masya Allah, anak antum ini benar Syekh, apa yang kamu lakukan? Saya di sepertiga malam Syekh bersama istri, saya tersimpuh sujud, kemudian saya nangis sekencang-kencangnya Syekh kepada Allah agar saya diberikan keturunan Syekh. Akhirnya Allah mengijabah doaku. Kemudian Syekh itu mengatakan, tidak ada kata yang mustahil. Pintu-pintu langitnya Allah tidak mungkin tertutup bagi hambanya yang selalu mengetuk pintu langitnya. Makanya Pak, saya dan Bapak pasti memiliki hajat. Saya dan Bapak pasti memiliki cita-cita. Ada di antara anak dan antum ingin memiliki anak-anak yang hafid dan hafidhoh. Ada di antara anak dan antum pengen haji dan umroh Pak. Ada di antara anak dan antum yang pengen menggandeng tangan orang tuanya ke Ka'bah Pak. Ayo, untuk tukang sampah saja nabung 50.000 Pak, dikasih tip mungkin 5.000, dikumpulin satu komplek itu bisa 50.000. Mereka mampu dipanggil oleh Allah daripada mereka yang tebal rekeningnya dan banyak duitnya. Apalagi anak dan antum yang sudah ngaji rutin di Masjid Al Hidayah ini ya. Jangan sampai kita nggak percaya ya. Loh, kalau mereka saja Pak
Ya secara hitam di atas putih, mungkin pakaiannya gak secakep antum, antum pakai kurta, pakai koko, ya. Tapi mereka doanya tulus. Ketika lewat, Ustaz, doakan saya Ustaz, biar saya bisa sholat di Masjidil Haram, bisa sholat di Masjid Nabawi. Ternyata Pak, ketulusan doa-doa mereka membawa Allah ijabah dan Allah bayar cash dan kontan. Ayo, jangan pesimis. Hari ini mungkin di antara jamaah ada yang sudah menunggu lama sekali, belum diberi momongan. Jangan pernah putus asa, jangan pernah nggerutu, Pak. Ayo, mungkin hari ini ada banyak yang jomblo ini mencari pasangan belum dapat. Ustaz, saya belum dapat jodoh, Ustaz. Terus mengetuk pintu langit. Selain kita berikhtiar, ngomong ke Pak Haji DKM, ke Ustaz Farid, ada enggak akhwat anaknya jamaah yang sudah siap nikah? Ya Pak ya. Insya Allah mah nggak kececer jomblo-jomblo di sini ya Pak ya. Makanya ayo Pak. Ya, makanya termasuk mubadir itu Pak, termasuk mubadir bukan antum membuang minuman yang antum diberi sama DKM ini Pak, bukan antum membuang gorengan ini Pak. Salah satu bentuk mubadir yaitu ana dan antum jarang berdoa dan mengetuk pintu langit Pak. Kita berdoanya cuma habis sholat, padahal di waktu-waktu lain kita nggak pernah berdoa. Ayo, taunya kita kan mubadir kan, membuang air, makanan nasi dibuang, kemudian membuang gorengan. Ya itu mubadir Pak, tapi salah satu mubadir juga yaitu ana dan antum cara menggunakan senjata yang Allah berikan, yaitu dengan kita mengetuk pintu langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna doa itu Pak? Jangan sampai ana dan antum gak paham tentang makna. Dalam puasa ada maknanya Pak, agar anak dan antum merasakan empati bagaimana orang yang kelaparan dan kekurangan dalam perutnya Pak. Dalam berdiri itu ada maknanya Pak. Orang yang banyak berdiri dalam sholatnya nanti orang yang paling banyak istirahat nanti di akhirat Pak. Ya, dalam sedekah ada maknanya Pak, agar mengikis dan menghilangkan rasa bahil dan kikir dalam diriku dan dirimu. Jangan sampai kita nggak tentang maknanya doa Pak. Loh, kalau dalam berdiri ada maknanya, dalam sholat ada maknanya, dalam sedekah ada maknanya, tentunya doa pun memiliki makna Pak. Ya, jangan sampai ana dan antum nggak paham tentang makna dari doa itu. Ya, makanya kalau sampai Rasulullah itu berdoa Pak, berarti Rasulullah tahu hakikat pada diri beliau dan apa hajat yang beliau minta. Makanya kalau ada orang nggak mau berdoa, satu, mungkin dia tidak tahu bahwasanya Allah Maha berkehendak. Yang kedua, ada rasa sombong dan sifat sombong dalam dirinya. Apain sih minta sama Allah? Wah, aku minta tiap hari angkat tangan, turun, angkat turun, angkat turun, nggak pernah dikabulkan oleh Allah. Loh, emang dikira angkat langsung dikabulkan Pak, sebagaimana saat bin Abi Waqqas dan Uwais Al-Qarni? Enggak Pak. Allah itu pengen melihat usaha kita. Jangan sampai kita frustasi, menggerutu, hajatku dan hajatmu belum dikabulkan oleh Allah. Ya, makanya lalu apa makna doa Pak? Satu, doa itu merupakan tauhid Pak. Ingat, doa itu merupakan tauhid. Karena Allah itu zat yang maha segalanya Pak. Orang kalau sudah berdoa berarti dia tahu kalau dirinya itu lemah. Loh, anak dan antum ini lemah Pak. Ya, makanya dalam sholat kita selalu mengatakan iya karena butuh, wa iya karena nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Karena anak dan antum itu lemah. Yang kedua, karena Allah itu maha mengabulkan dan maha berkehendak Pak. Gak mungkin salah takdir Allah Pak dalam kehidupan anak dan antum. Allah itu zat yang maha rapi dalam mengatur kehidupan kita Pak. Lu antara musim hujan dengan musim panas gak pernah bertabrakan, musim rambutan dengan musim durian gak pernah bertabrakan, apalagi mengatur rezeki anak dan antum. Makanya kita harus ngimani betul. Ya, karena doa itu merupakan tauhid, Pak. Ya, jangan sampai anak dan antum hari ini jangan berdoa karena kita tidak yakin bahwasanya Allah Maha mengabulkan.
Makanya Pak, dalam hadis riwayat Muslim itu ada seorang yang berdoa, ya Allah, aku telah melakukan kemaksiatan, kemudian Allah mengampuni. Ya Allah, saya telah melakukan kemaksiatan, aku bertobat, Allah ngampuni lagi Pak. Di ketiganya, ya Allah, saya telah melakukan kemaksiatan dan aku bertobat, sampai Allah mengatakan, qad ghafartu lakum faf'alu ma syi'tum. Aku telah mengampuni, maka berbuatlah terserahmu. Karena selama kamu berdosa, kamu kembali kepadaku dan bertobat. Imam Nawawi Pak menjelaskan Pak, sesungguhnya ketika ana dan antum melakukan 100 dosa, maka magfirah dan ampunannya Allah itu 101 dosa, 101 ampunan Pak. Ketika ana dan antum dosanya 1 juta Pak, magfirah Allah dan ampunan Allah itu 1,1 juta Pak magfirahnya. Lu lebih besar dan lebih banyak magfirahnya Allah. Makanya kalau ana dan antum dulu pernah mungkin belum paham riba, kita nyicipi riba, kemudian kita pernah nenggak khomer, kemudian kita pernah berzina, naudzubillah, kemudian hari ini kita bertobat, magfirah Allah itu lebih luas dan lebih besar. Ya, jangan sampai hari ini anak dan antum ingat dosa yang lalu. Lu kalau 100 pembunuh, 99 pembunuh saja Allah ampuni, apalagi anak dan antum. Ayo kita bertobat. Mungkin kita pernah berkata kasar pada orang tua, bersimpuh di sepertiga malam kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku ya Allah. Makanya yang pertama Pak, kalau kita sudah yakin betul kalau akidahku dan akidahmu benar, pasti dan anak dan antum pasti akan selalu berdoa kepada Allah dalam kondisi apapun, baik kita dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ya, itu yang pertama Pak. Makanya berdoalah Pak, karena sesungguhnya doa itu menunjukkan bahwasanya akidahmu itu benar, akidah antum itu benar. Yang kedua Pak, mana doa? Doa itu adalah keridhaan Pak. Ya, doa itu adalah keridhaan. Allah itu paling ridho dan paling senang Pak ketika ada hambanya yang berdoa. Ya, makanya sampai-sampai Rasulullah SAW itu bersabda, malam yas'alillah yaghdab alaih. Sesungguhnya siapapun yang tidak pernah meminta dan mengetuk pintu langit, maka Allah itu murka dan marah kepadanya Pak. Loh, ternyata yang dimurkai di bawah kolong langit dan di atas muka bumi bukan hanya mereka yang pezina Pak, bukan hanya mereka yang meminum khamr, bukan hanya mereka yang berjudi, tetapi salah satu yang paling dibenci dan dimurkai oleh Allah di bawah kolong langit dan di atas muka bumi adalah orang yang jarang berdoa dan mengetuk pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau hari ini anak dan antum, ayo kita hafalkan, cari itu Pak. Banyak sekali di dalam Quran doa-doa para nabi dan para rasul yang Allah abadikan, melewati lorong-lorong sejarah agar anak dan antum sebagai qori'nya mengamalkan dan mengambil ibrah. Bukankah Nabi Ibrahim dan Ismail setelah membangun Ka'bah, doanya apa Pak? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Makanya karena doa itu adalah mukhul ibadah, otak dari ibadah Pak. Berarti kalau orang sudah berdoa, maka dia mendapatkan pahala dan beribadah kepada Allah. Ya, makanya para nabi dan para rasul Pak, kalau anak dan antum baca kisahnya mereka, sejarahnya mereka, bahwasanya para nabi dan para rasul itu ditolong setelah mereka berdoa Pak. Mosok sih Ustaz? Iya Pak. Antum tahu Pak kisahnya Nabi Ibrahim Pak? Yang mau dibakar sama siapa Pak? Namrud. Ditata itu Pak, kayu tinggi sekali. Sampai-sampai tidak ada yang menolong Nabi Ibrahim Pak. Apa doanya Nabi Ibrahim Pak? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lo api Pak secara fitrahnya mampu membakar Pak di sekelilingnya Pak, dan mampu menghanguskan Pak, Allah jadikan dingin itu. Padahal gak ada yang bantu Ibrahim. Namrud itu sudah nata kayu dengan tinggi Pak, dinyalakan. Kenapa dinyalakan? Dari bawah dikira Ibrahim. Kalau seandainya dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu diterangkan Pak, seandainya ada burung yang lewat Pak di atasnya unggun api itu Pak, pasti akan kebakar dan mateng itu Pak. Loh, ternyata Nabi Ibrahim mengetuk pintu langitnya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, cukup Engkau yang menjadi penolong bagi kami ya Allah. Hanya api Pak secara fitrahnya mampu membakar
dan mampu menghanguskan di sekitarnya, Allah jadikan dingin dan tidak mampu membakar Ibrahim. Antum tahu kisahnya Nabi Yunus, Pak? Yang di dalam perut ikan paus, Pak. Dalam 3 kegelapan, Pak. Loh, Allah sobek itu dalam 3 kegelapan, Pak. 1, kegelapan perutnya ikan paus. 2, kegelapan laut, Pak, yang paling dalam, paling bawah sekali. Yang ketiga, kegelapan malam. Loh, kalau secara hitam di atas putih, pasti Nabi Yunus meninggal. Ya, dalam perutnya ikan paus. Tapi apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Lo ternyata, Pak, di bawah laut yang paling dalam, di dalam perut ikan paus dan di dalam kegelapan, Allah sobek itu kegelapan dan Allah tolong Nabi Yunus dengan ikan paus itu melipir di pinggir lautan, disemprotin Nabi Yunus. Insyaallah. Kurang percaya lagi, Pak. Anda melihat kisahnya Nabi Nuh, Pak, ketika dicemooh dan dibuli oleh kaumnya, Pak. Ketika kaumnya itu sudah tidak ada yang beriman dengan Nabi Nuh, Pak. Ya. Nabi Nuh itu berdoa, Rabbi inni maglubun fantasir. Ya Allah, hari ini aku merasa kalah, ya Allah, karena kaumku sudah mencemooh dan sudah membuli saya, ya Allah, maka tolonglah saya, ya Allah. Loh, sumbatan air itu, Pak, di bumi yang sebelumnya tidak pernah dibuka oleh orang yang lain, dibuka itu, Pak, dengan doanya Nabi Nuh, Pak. Dibuka, akhirnya terjadi banjir yang besar. Rabbi inni maglubun fantasir. Makanya jangan sampai anak dan antum hari ini pesimis. Anak kita hari ini mondok, saya dan bapak sebagai kepala rumah tangga dan sebagai orang tua, ayo kita ketuk pintu langit kita dengan kita berdoa. Makanya ada kisah nyata, Pak. Ada 2 orang ini, Pak. Yang satu sama-sama ini, Pak, satu kuliah, satu fakultas, Pak. Kemudian tidak berselang lama menikah, Pak. Ya. Kemudian sahabat yang pertama ini memiliki anak. Tidak berselang lama sahabat yang kedua. Sahabat yang pertama ini, Pak, anaknya sulit sekali diajak sholat, Pak. Ketika ada adzan dan iqomah, selalu panas dan selalu marah ketika mendengar adzan dan iqomah dan mendengar masjid itu, Pak. Sholat masjid, iqomah, adzan itu telinganya selalu panas dan dingin itu, Pak. Ya, tidak pernah ke masjid dan mana. Bapaknya ini, Pak, hampir nampal, Pak. Ya, hampir ditampol sama bapaknya, Pak. Kemudian bapaknya main, Pak, ke sahabatnya yang kedua. Sahabat yang kedua ini memiliki anak, Pak, seumuran dengan sahabat yang pertama ini. Kemudian anaknya ketika adzan berkumandang, bapaknya mengatakan, nak, adzan sudah berkumandang, nak, ambil air wudhu. Diambil air wudhu, Pak. Sholat ayo bareng Abi. Sholat, Pak. Kemudian bapak sahabat yang pertama ini, Pak, berkata, anakmu kok mudah sekali ketika mendengar adzan langsung ngambil air wudhu, satset ke masjid, ya, Pak, bahasa sekarang, ya. Langsung mudah sekali ke masjid. Apa rahasia dan kunci kartu asnya itu apa? Saya tidak melakukan amalan apapun kecuali saya ketika mengandung yang pertama ini, sejak bulan yang pertama sampai lahir, saya selalu berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Doanya siapa, Pak? Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang menegakkan sholat. Loh, Pak, janin yang di dalam rahim seorang ibu, Allah bayar cash dan kontan setelah lahir menjadi orang yang menegakkan sholat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang pertama, saya tidak pernah mengamalkan doa itu. Mungkin ini anak saya sulit ketika diajak ke masjid, muter aja. Dibangunkan subuh, marah-marah, padahal sudah subuh. Dibangunkan sholat isya, katanya capek habis main. Ini mungkin sebabnya saya tidak pernah berdoa dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo berdoa. Anakku dan anakmu hari ini mungkin lagi mondok. Anak bapak mungkin hari ini sedang kuliah. Anak bapak hari ini mungkin sedang belajar. Ayo, selain bapak ikhtiar dan tawakal nyarikan rezeki yang halal, ayo kita ketuk pintu langit, yuk. Kalau para nabi dan para rasul, orang-orang salih sebelum anak dan antum mereka berdoa, apalagi anak dan antum harusnya lebih banyak lagi mengetuk pintu langit. Ya, itu yang kedua, Pak. Ada pun yang ketiga, Pak. Mana dari doa itu adalah kekuatan. Ya, makanya, Pak, antum pernah baca kisahnya Umar bin Khattab, Pak?
Khalifah kedua yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Umar itu pernah berdoa, Pak. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wafatan bi biladi nabiyika. Ya Allah, bila aku rizki mati syahid dan meninggalnya di kota Madinah, di kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu, ikhwan, kota Madinah dalam keadaan tenang, Pak. Kota Madinah dalam keadaan damai betul, Pak. Bukan dalam keadaan berkecamuk peperangan antara Romawi dengan kaum Muslimin, Pak. Ketika itu Abdurrahman bin Auf mendengar doanya Umar bin Khattab dan mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, kota Madinah betul-betul dalam keadaan tenang dan damai. Kenapa engkau pengen meninggal dan syahid di kota Nabi? Ketika itu, Pak, Umar bin Khattab tidak menurunkan frekuensi doanya, justru nambah frekuensi doanya. Allahumma rzuqni syahadatan fisabilika wafatan bi biladi nabiyika. Kita lihat, Pak, meninggalnya Umar bin Khattab bukan di Syam, meninggalnya Umar bin Khattab bukan di Yaman, meninggalnya Umar bin Khattab bukan di Mesir, tapi meninggalnya persis apa yang beliau cita-citakan di kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mengimami sholat subuh, ditusuk dari belakang oleh siapa, Pak? Abu Lulu al-Majusi, yang membunuh orang yang tidak beriman kepada Allah, orang kafir. Syahid, meninggalnya persis apa yang beliau cita-citakan di kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekuatan doa itu, Pak. Makanya, Pak, ya, saya pernah baca dalam salah satu muhadharah syekh itu, Pak. Ada seorang syekh itu di Masjid Nabawi, Pak. Kalau saya dan Bapak pernah haji atau umrah, pasti banyak melihat halakoh-halakoh, Pak, di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Syekh ini memiliki halakoh hifdzul Quran, Pak. Halakoh untuk menghafal Al-Quranul Karim. Pesertanya itu anak-anak muda, Pak, usia 20 sampai 40 tahun. Suatu ketika itu datang seorang bapak tua, terlihat dari rambutnya sudah beruban, kulitnya sudah mengeluarkan kerutnya. Kemudian bapak tua itu datang ke halakohnya Syekh di Masjid Nabawi, Pak. Ditemui oleh salah satu muridnya. Ditanya, Masya Nuka, apa tujuanmu kesini wahai bapak tua? Bapak tua itu menjawabnya, saya cuma ingin hafal Al-Quranul Karim. Karena saya pernah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quranul Karim itu seperti rumah kuburan. Begitu juga dada yang tidak pernah terisi dan terbacakan Al-Quranul Karim itu seperti dada kuburan. Aku tidak ingin ketika nanti aku meninggal, dada kuburan berhimpitan dengan tanah kuburan. Maka saya ingin hafal Al-Quranul Karim. Syekhnya itu dengar, Pak. Ditegur oleh Syekh, Masya Nuka, apa tujuanmu kesini wahai bapak tua? Jangan ramai di halakoh saya, jangan ramai di majelis saya. Ya Syekh, saya cuma ingin menghafal Al-Quranul Karim, Syekh. Karena saya pernah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Syekh, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quranul Karim, Syekh, itu seperti rumah kuburan. Begitu juga dada yang tidak pernah tersentuh dan terbaca Al-Quranul Karim itu seperti dada kuburan. Aku tidak ingin, Syekh, dada kuburan ini berhimpitan dengan tanah kuburan. Syekhnya itu, Pak, cuma menasihati satu, perbanyak doa kepada Allah. Yang kedua, tuluskan niatmu karena Allah, maka Allah yang akan merealisasikan dan mengabulkan niatmu tersebut. Pisah, Pak, dengan Syekh. Setiap hari nyetor lembar demi lembar, surat demi surat, ayat demi ayat, sampai 2 tahun Allah bayar cash, Allah bayar kontan. Bapak tua tadi hafal Al-Quranul Karim, Pak. 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Dimulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Furat, Ibrahim, sampai Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ternyata Syekh menasihatinya sederhana. Berdoa kepada Allah, tuluskan niatmu karena Allah, bukan karena tendensi dunia. Lulus, hafal Quran. Dobit, Pak. Kalau kita hari ini, usia saya dan Bapak mungkin udah kepala 3, kepala 4, kepala 5. Hafalan kita sudah berapa juz, Pak? Juz amma, Pak, sudah hafal, Pak? Malu kita. Saya cuma 3 surat, Ustaz. Bukan anaba, anaziat, abasa, Ustaz, tapi yang terakhir saja, Ustaz. Kul semua, Ustaz. Dimulai dari Kul huwallahu ahad, Kul a'udzu birabbil falaq, Kul a'udzu birabbin. Nah, satu lagi, Ustaz. Kul juga, Kul ya ayyuhal kafirun. Lu anak dan antum, Pak, dari usia 5 tahun sampai sekarang usia 50 tahun. 4 surat yang kita hafal. Apa enggak malu anak dan antum kepada Allah, Pak? Anak dan antum nggak malu, Pak, sama Allah, Pak? Ayo, di sini ada pelajaran tahsin, saya lihat tadi jam berjalan kok. Tahsin hari apa itu? Ikutin, Pak. Jangan malu.
Muridnya anak-anak muda Ustadz, anak-anak apa milenial Ustadz. Nggak usah gubris itu Pak, masuk Ustadz, saya pengen hafal Quran, tolong disimak. Hari ini saya pengen hafal An-Naba Ustadz, besok An-Naziat, insya Allah mudah-mudahan An-Nabanya nggak lupa lagi Ustadz. Itu pede aja Pak. Lu bapak tua tadi Pak pede, muridnya Syekh anak-anak muda 20-40 tahun, beliau mungkin usianya udah kepala 7 Pak. Ya, nggak usah malu, datang, luangkan waktu Pak. Atau misalkan hari ini liburnya Sabtu Ahad, kerja Senin sampai Jumat cari nafkah, antum bilang, Ustadz, saya pengen lah adakan ini di sini tahsin ataupun pelajaran tahfidz dan lain sebagainya, biar saya setoran Ustadz, biar dada kuburan ini nggak berhimpitan dengan tanah kuburan. Saya pengen ngisi dada kuburan ini dengan Al-Quran Ustadz. Ngomong, Pak, insya Allah saya yakin DKM kemudian Ustadz di Al-Hidayah ini akan mendukung, mensupport antum, karena doa itu kekuatan. Kalau antum sudah berazam, insya Allah Allah berkes dan kontan. Makanya Pak, antum melihat juga Pak, tukang-tukang bubur itu ya, padahal secara logika hitam di atas putih, mereka tidak mampu membeli tiket haji dan umroh. Tukang bubur, tukang gorengan, kemudian tukang bakso dan mie ayam Pak, mereka itu nabung, bahkan bisa sampai ada yang haji furoda Pak. Padahal hari ini haji furoda berapa ratus juta Pak? 300 juta. Tapi mereka nggak melihat nominal, itu aja angka deret. Tapi saya sudah berazam, ya Allah, ketika saya jualan bubur, saya sisihkan 200.000 ya Allah. Buat anak sama istri mungkin 150 ya Allah. 200-nya saya tabung. Rutin Pak nabung Pak. Ya Allah, saya sudah kepala 5 ya Allah. Saya nunggu 20 tahun lagi, bisa jadi saya sudah meninggal dunia. Saya berniat ya Allah, haji furoda, Allah berkes dan kontan. Jangan antum lihat nominalnya gede Ustaz, 300 juta. Tanah di sini juga udah 5 berapa Pak? 5 juta ya Pak ya? Iya. Jangan lihat nominalnya Pak, ibadah itu jangan dilihat nominalnya. Betul, ketika antum sudah berazam, bapak tua tadi pengen hafal Quran, antum pengen haji dan umrah, pengen gandeng orang tua untuk tawaf di Ka'bah, ayo bareng-bareng. Antum punya cita-cita, anak punya cita-cita, pasti kita punya cita-cita dalam hidup Pak. Kita pengen ya Allah berikanlah saya rumah di dunia dan di akhirat ya Allah. Mungkin hari ini antum sedang nabung, saya sedang nabung, agar kita bisa membuat rumah di dunia, mungkin dibikin rumah Quran. Kalau sudah banyak rumahnya, pos 1 sudah keisi, pos 2 sudah keisi ya Pak, tinggal pos 3 sama pos keempat ya. Pos 1 Serdang, pos 2 mana lagi Pak, Lenteng Agung, kemudian itu ya. Pos 3 mungkin Bekasi ya Pak, yang jauh-jauh ya Pak. Pos 4 di mana Pak? Kemayoran gitu ya. Insya Allah nggak apa-apa Pak ya. Ayo teruslah berdoa, karena doa itu adalah kekuatan Pak. Yang keempat Pak, doa itu adalah pembeda Pak antara Khalik dan makhluk ya, pembeda antara Allah dengan kita selaku hambanya. Allah Pak semakin diminta, semakin diketuk, seneng Pak, karena berinvestasi ibadah itu. Tapi kita Pak, kalau sering diminta, dada kita itu akan nyempit dan nyesek Pak. Kita didatangi terus Pak, sama yayasan mungkin, datengin, dibawain proposal gitu ke rumah antum. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Pak, ini Pak ada titipan proposal Pak. Antum hari ini dapat proposal, besoknya lagi Pak ini ada titipan proposal. Antum akan ngomong, kok saya terus, emang nggak ada jamaah yang lain? Kok saya terus yang dimintain Mas? Tolong jamaah yang lain dong. Itu kita Pak, dimintai sekali mungkin kita ngasih, dimintai 2 kali mungkin ngasih, 3, 4, 5. Kok anak terus, jamaah yang lain dong. Lu saya dan bapak kalau suruh traktir Pak teman kita Pak ya, CS kita, mungkin sekali kita mau Pak. Oh tak traktir bakso atau soto ayam ceker atau warteg Jaya Bahari, saya traktir sekali mau Pak, 2 kali 3 kali Bapak akan ngomong, masuk saya terus yang traktir, gantian dong ente, soalnya terus kan tetap gitu Pak. Beda, makanya doa itu sebagai pembeda. Loh Allah Pak semakin diminta itu semakin seneng. Makanya ayo kita berdoa kepada Allah. Jangan sampai kita hari ini jarang berdoa, frekuensi kita sedikit, frekuensi kita lemah
Ya, kekuatan doa kita, bahkan kita nggak hafal doa-doa para nabi dan para rasul, cuma hafalnya Robbana atina fid dunya hasanah saja, sama doa Allahumma janibna syaitan saja mungkin ya Pak ya. Itu ya, yang jomblo-jomblo ini jangan cuma dihafal doa itu aja, doa banyak ya. Antum meminta keturunan, cari siapa ya nabi yang paling lama nggak diberi keturunan tapi diberi keturunan oleh Allah, doanya apa ya? Kok sampai Allah abadikan dalam Quran dan melewati lorong sejarah dan lorong waktu? Ya, makanya doa itu sebagai pembeda, Pak. Yang kelima, Pak, doa itu adalah investasi, Pak. Jadi investasi itu bukan cuma tanah, investasi itu bukan cuma apartemen, investasi itu bukan cuma ruko, gedung, ya. Investasi itu doa, Pak. Semakin kita banyak berdoa, maka malaikat raqib itu akan semakin sibuk. Hari ini minta doa, nanti sore minta doa, nanti malam minta doa, besok siang minta doa. Terus berdoa, Pak. Karena itu investasi bagi kita, Pak. Ya, tidak ada yang rugi dalam kita berdoa, Pak. Bisa jadi hajat kita tidak dikabulkan di dunia, akan Allah bayar cash di akhirat. Ya, ayo kita berdoa, ikhwan, agar istri kita menjadi istri-istri yang solihah, istri yang taat kepada kita. Kemudian anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak yang hafid dan hafidhah, anak-anak yang kelak akan menarik tangan kita menuju surganya, Pak. Ketika bekal anak dan antum tidak cukup untuk menggapai surganya Allah, anak-anak yang kelak akan mendoakan kita ketika jasadku dan jasadmu sudah masuk ke dalam liang kubur, mereka akan mengetuk pintu langit, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian anak-anak yang akan menjadi hujah bagi anak dan antum bahwasanya kita bukan bapak-bapak yang mandul. Ayo, nak, berangkat nak ke Darus Syahadah nak. Abi di sini selalu mendoakan. Abi dan umimu selalu mendoakan nak. Mudah-mudahan cita-citamu tercapai nak. Kalau kamu habis Darus Syahadah pengen sekolah lagi, lanjutkan nak. Abi dan umimu siap. Ya, bapak dan ibu nyarikan rezeki yang halal. Anak kita belajar sungguh-sungguh. Kita berikhtiar dan berdoa kepada Allah. Jangan sampai anak kita sungguh-sungguh kita jarang mengetuk pintu langit. Allah itu senang investasi kita itu, Pak. Ya. Makanya sampai Umar bin Khattab itu, Pak, mengatakan inilah ahmilu hammul ijabah wa innama ahmilu hammud du'a. Aku itu tidak ragu dan tidak takut kalau doaku itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang aku khawatirkan, yang aku takutkan ketika aku tuh sudah tidak mendapatkan hidayah untuk berdoa lagi. Lu sekelas Umar bin Khattab, Pak. Ya. Sekelas Umar bin Khattab mengatakan inilah ahmilu hammul ijabah. Aku tuh nggak khawatir doa aku mau dikabulkan atau tidak ya Allah, tapi yang aku khawatirkan ketika aku tidak memiliki hidayah untuk berdoa, aku sudah tidak percaya denganmu. Bahaya itu, Pak. Ya, makanya hari ini anak-anak kita, Pak, Masya Allah, anak-anak dan antum akan menghadapi fitnah yang begitu mengerikan, Pak. Fitnah liberal, fitnah LGBT, belum fitnah-fitnah yang lain yang hari ini menggempur anak-anak kita, Pak. Dari HP ya, Pak, kemusyrikan, syirik, di mana-mana, Pak. Ya, mau konser datangin dukun, mau MotoGP di Ancol, alhamdulillah nggak ada dukunnya, diusir ya, Pak. Mau apa lagi datangin dukun. Lu hari ini, Pak, mereka tuh diviralkan, Pak, agar anak-anak kita itu nempel di memorinya, Pak. Ada pawang hujan, kemudian pawang jodoh, nanti lama-lama pawang ini ya, Pak ya, pawang sampah ya, Pak ya. Ya. Makanya saya tuh takut. Saya kadang-kadang ngomong sama istri, Dik, selalu berdoa di sepertiga malam ya. Anak kita yang sedang tidur ya, kita doakan semoga mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, dibimbing oleh Allah, bisa menegakkan sholat. Ayo, Pak. Ya, jangan sampai anak dan antum hari ini ketika sudah diberi senjata oleh Allah, yaitu berupa doa, anak dan antum jarang menggunakan senjata ini. Ya, karena doa itu, Pak, merubah yang mustahil menjadi mustajab. Doa itu merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa itu merubah yang jauh menjadi dekat. Ya, ayo kita berdoa. Jangan sampai anak dan antum hari ini tidak pernah berdoa.
Ya, makanya doa terus Pak kepada Allah Subhanahu wa taala. Masihkah kita tidak mau berdoa, Pak? Umurku dan umurmu belum tahu jatahnya berapa. Terlalu berdoa, Allahumma rizukni husnul khotimah. Itu takut Pak, banyak sekali saudara ana dan antum yang hari ini pagi memakai baju, siangnya yang melepaskan baju adalah orang lain. Pagi memasukkan kontak ke dalam motornya, siang yang melepaskan kunci kontaknya adalah orang lain. Malam masukkan kunci kontak ke dalam mobilnya, paginya yang melepaskan kunci kontaknya adalah orang lain. Loh, kalau ana dan antum tidak pernah berdoa kepada Allah, lalu kepada siapa lagi? Ayo kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ana dan antum menjadi orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ana dan antum tidak pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sekejap mata. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup, ada yang ditanyakan, Pak? Ya, Pak. Ya. Ada adab-adabnya, Pak, dalam doa. Yang pertama, itu salawat. Yang pertama, Pak, kita harus memuji Allah. Asmaul husnanya Allah disebutkan, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Allahumma inni as'aluka anni asyhadu alla ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebutkan itu, Pak, sifatnya Ar-Rahman, sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baru dimulai dengan doa, terutama kepada kedua orang tua kita, Pak. Karena hutang kita kepada orang tua harus kita bayar, Pak. Air susu yang telah kita minum sejak kita bayi, Pak, sampai 2 tahun itu harus kita bayar. Keringatnya bapak kita sampai anak dan antum hari ini gede dan besar, Pak, harus kita bayar yang sudah mengkristal itu. Yang kedua, doakan orang tua. Ketiga, hajat-hajat kita, Pak, minta pada Allah agar kita selalu dibimbing oleh Allah. Allahumma ya muqallibal qulub. Kemudian yang terakhir, Pak, ditutup dengan sholawat kepada Nabi. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Posisi doa, Pak, angkat tangan sejajar dengan dada seperti ini, ngadep ke kiblat, posisi dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan najis dan hadas. Hati-hati kita berdoa, Pak. Mungkin hari ini doa anak dan antum belum diijabah. Kita kalau doanya enggak jaga adab, lo anak dan antum kalau pengen ketemu Pak Lurah, Pak, harus pakainya rapi. Itu sekelas Pak Lurah. Lo ini kita berdoa dengan Allah Rabb yang memiliki langit dan bumi. Jaga adab kita, ya, ngadep ke kiblat, posisi bersih, kemudian kita dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan najis dan hadas, ya. Kemudian kita berdoa betul-betul sungguh-sungguh dan kita yakin, Pak, ya, bahwasanya Allah itu Maha mengabulkan. Jadi ketika kita sudah memuji Allah di awalnya, Pak, kemudian di tengahnya kita diisi dengan hajat-hajat kita, doa-doa kita, harapan kita, Pak, kemudian di akhirnya ditutup dengan sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu, Pak. Ada lagi yang lain, Pak? Ada, Pak? Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. No. Iya. Jadi doa pertama tentang akhirat, Pak. Kemudian yang kedua kita juga hidup di dunia, Pak. Ya, makanya Rasulullah usai salat subuh doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Salah satu rezeki yang halal kita diberikan anak yang solihah, anak-anak yang solih, istri yang solihah, Pak. Ya. Kemudian makanya Rasulullah itu berdoa Allahumma la taj'al dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia itu obsesi terbesar bagi kami. Ya. Tapi kalau misalkan garam kita habis di rumah, Pak, kemudian kita ada masalah, boleh nggak kita minta kepada Allah, Pak? Boleh. Yang nggak boleh sholat kita, ibadah kita untuk dunia. Baca surat Al-Mulk agar dagangannya lari, sholat duha biar proyeknya lancar, ya. Kemudian sedekah biar mendapatkan anak yang solih, itu nggak boleh, Pak. Sedekah kita, sholat duha kita tujuannya untuk akhirat. Tapi kita minta dunia boleh. Yang nggak boleh ibadah diniatkan dengan niatan akhirat. Wallahu a'lam bishawab.
Yang pertama itu tentang memuji kepada Allah, kemudian tentang akhirat terlebih dahulu, baru tentang dunia. Makanya Rasulullah tuh doanya Pak semenjak sholat asar sampai menjelang maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Ya, ya, Waalaikumsalam Pak. Masya Allah. Insya Allah bisa Pak. Ketika antum punya 1 juta dosa Pak, anak punya 1 juta dosa, maghfirah dan ampunan Allah itu 1,1, lebih banyak daripada kita Pak. Ada seseorang yang membunuh 99 orang Pak. Hijrah dengan niatan ya Allah saya pengen baik, hijrah ke kampung Pak. Kemudian sebelum sampai kampung orang soleh ini meninggal dunia, turun malaikat adab dan malaikat rahmah berdebat Pak. Ini punya aneh, malaikat rahmah bilang gitu. Enggak, ini punya aneh. Dia bunuh 99 kok. Kan dosa besar, 99 lagi yang dibunuh orangnya. Kemudian malaikat rahmat bilang, enggak, dia pengen bertobat udah sungguh-sungguh. Buktinya udah jalan dari kaum pendosa, kampungnya pendosa, mau ke kampungnya orang soleh di sini. Dia sudah jalan sampai sini. Kemudian Pak, ditentukan oleh Allah bahwasanya orang yang berjalan ini sudah membunuh 99 menjadi salah satu penduduk surga. Bukankah Umar bin Khattab dosanya besar sampai memusuhi Nabi? Ketika bertobat sungguh-sungguh, masuk Islam, totalitas kepada Islam, kepada Rasulullah, membantu sampai dirinya pun siap untuk mati syahid Pak di depan. Allah ampuni, dan Umar bin Khattab menjadi salah satu al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Antum, saya dulunya mungkin ngerokok, kemudian dulunya mungkin dengerin musik dangdut, mungkin dulunya suka ngambil makanan yang haram dan syubhat. Hari ini ketika kita sudah paham, jaga betul lambungku dan lambungmu, terus meminta Allah, karena orang yang paling banyak mengetuk pintu langit dialah orang yang paling besar dibukakan hajatnya. Kalau kita selesai sholat, masnya, bapaknya ini selalu meminta kepada Allah, insya Allah tidak ada kata mustahil. Makanya Allah selalu mensifati dirinya Ghafur. Ghafur itu artinya apa Pak? Maha pemaaf. Makanya tidak ada keberuntungan bagi anak dan antum kecuali menggantungkan segala urusan dan perkara kita kepada Allah. Maghfirah Allah insya Allah lebih luas dan insya Allah diampuni. Kalau kita tobatnya sungguh, ketika antum dapat hidayah, ayo pegang kencang-kencang hidayah ini. Karena hari ini orang dapat hidayah sulit atau mudah Pak? Sulit. Akan dikatakan, ngapain ente masuk Islam tuh? Lo Islam sukanya demo, kumpul di Monas, jenggotnya panjang, celananya cingkrang, selalu dikatakan teroris. Lo hari ini fitnah kepada umat Islam itu berat. Tuh lu jenggotan cingkrang, dikatakan teroris tuh, tangkap lagi tuh teroris tuh, pasti orang Islam. Masya Allah, hari ini saudara anak dan antum Pak di Palestina, ayo kita doakan, terus kita berdoa. Masya Allah, saya tuh bayangin Pak, anak-anak dan antum, cucu kita Pak, 5 tahun 10 tahun ke depan itu bagaimana nasibnya Pak? Wah, hari ini LGBT itu marak sekali Pak. Dekat-dekat antum di sini, mereka selalu menimbulkan simbolnya itu keluar, sampai di mainan anak-anak itu Pak, di mainan karet anak itu ada warna-warna pelangi LGBT itu Pak. Masya Allah, saya tuh bayangkan sama istri itu sebelum ketika bangun itu Pak, anak kita ini harus kita betul-betul breakdown dengan senjata yang kuat. Pertama dengan doa, kemudian yang kedua terus dicas Mas, ya. Antum sudah dapat hidayah, 1, terus berdoa meminta ampun dulu, kemudian mengatakan Allah punya anak. Yang kedua, selalu hadir di majelis ilmu dan selalu hadir bersama orang-orang salih sebagai cas antum agar antum istiqomah sampai akhir hayat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. Iya. Betul. Ya. Syirik, ya.
Dagangan laris. Ya, yang pertama Pak, beliau ya tentang syirik Pak ya. Syirik itu Pak, beliau kalau sudah berilmu ketika melakukan syirik baru tidak diampuni oleh Allah. Tahu, beliau sudah ngaji di sini Pak. Kalau tahu syirik besar itu enggak diampuni oleh Allah, kekal di neraka, baru beliau tidak diampuni. Beliau belum dapat hidayah. Garis bawahnya seperti itu. Umar bin Khattab ingin membunuh Nabi Pak. Nabi yang pengen dibunuh Pak. Ya, jelas yang pertama Pak. Ya. Yang kedua Pak, ya. Wasilah dengan amal ibadah boleh. Dengan syarat satu, diutamakan Allah dulu. Baru yang kedua, agar anak saya menjadi soleh. Ya hari ini Pak, wasilah sedekah agar dagangannya laris. Berarti dunia atau akhirat dulu Pak? Dunia dulu ya. Harusnya Allah dulu, ya Allah, ini sedekah saya berikan agar nanti memadamkan api neraka. Ya. Saya niatkan kepadamu ya Allah. Sholat duha biar saya sedekah dengan ruas tulang saya ya Allah. Kemudian saya berwasilah ya Allah, anak saya ya Allah, saya rutinkan amal ibadah ini, mudah-mudahan saya husnul khotimah dengan sholat duha ini. Itu Pak ya. Yang enggak boleh sedekah dengan niatan dunia terlebih dahulu baru kepada Allah. Jelas Pak? Ya, Masya Allah. Ada lagi Pak? Jangan sampai bertanya apa Ustaz, doa meminta istri yang kedua, ketiga, keempat. Nah, saya belum berani. Silakan tanya pada Ustaz. Ada lagi Pak? Nah, insya Allah udah jelas dan insya Allah sudah mau waktunya suruk. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Teruslah berdoa agar hajatku dan hajatmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian pada subuh kali ini dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka nasyhadu alla ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighar. Ya Allah ya Rabb kami, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Baik mereka yang masih hidup ataupun yang sudah berkalang tanah kepadamu ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah, rahmatilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Ya Rabb kami, Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minas solihin, ya Allah ya Rabb kami, berilah kepada kami ya Allah putra putri yang solih dan solihah ya Allah, anak-anak yang kelak akan menarik tangan kami ya Allah ketika bekal kami tidak cukup menggapai surgamu ya Allah, anak-anak yang kelak akan mendoakan kami ya Allah ya Rabb kami. Allahumma ja'alna min ahlil Quran wa dzurriyyatina min ahlil Quran wa ahlina min ahlil Quran fid dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rabb kami, jadikanlah kami, putra-putri kami, istri kami, keluarga besar kami ya Allah menjadi penghafal Quran-Mu ya Allah ya Rabb kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb kami, jadikanlah janin yang di rahim istri-istri kami ya Allah menjadi janin yang solih dan solihah ya Allah, menjadi anak yang qurrata a'yun dalam kehidupan kami ya Allah ya Rabb kami. Allahumma rzuqnal hajj wal umrah, Allahumma rzuqnal hajj wal umrah, Allahumma rzuqnal hajj wal umrah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb kami, berilah kami rezeki ya Allah, panggillah kami ya Allah ke tanah suci-Mu, ke tanah haram-Mu ya Allah ya Rabb kami. Hari ini kami mengemis kepadamu ya Allah, kami merintih kepadamu ya Allah agar kami menjadi tamu-Mu ya Allah. Kami ya Allah, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah yang lalu ya Allah, ketika diri ini masih jahil ya Allah, ketika hamba ini masih bodoh ya Allah, ketika hamba ini belum tahu dan belum mendapatkan hidayah-Mu ya Allah. Jangan Kau jadikan kami menjadi orang-orang yang zalim ya Allah ya Rabb kami. Allahumma rzuqnal husnul khatimah, Allahumma rzuqnal husnul khatimah, Allahumma rzuqnal husnul khatimah. Ya Allah ya Rabb kami, pejamkanlah mata kami yang terakhir kali ya Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, dalam keadaan ketaatan ya Allah, dalam keadaan kebaikan ya Allah. Wa na'udzubika min su'il khatimah, dan kami berlindung kepadamu ya Allah mati dalam keadaan syirik ya Allah, mati dalam keadaan kufur ya Allah, mati dalam keadaan
keadaan buruk ya Allah, mati dalam keadaan kezaliman ya Allah ya Rabb kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tumal akhir aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.